berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap roh ya Tuhan. Kami mau Engkau terus berkuasa, menjamah, mengurapi kami Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mengampuni setiap dosa pelanggaran kami di hadapan, memperbaharui roh dan batin kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau menjamah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Dipersilakan duduk. Hari ini saya beri tema kesatuan roh. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kesatuan roh, tentu menjadi tanda tanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa sih itu kesatuan roh? Apa sih sampai bisa dikatakan kesatuan roh? Bersumber dari mana sih? Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kesatuan roh, berarti kita akan berbicara kesatuan yang bersumber dari Roh Kudus. Jelas ya saudara? Kalau kita berbicara tentang kesatuan roh, tentu kita akan berbicara tentang kesatuan yang bersumber dari Roh Kudus, bukan kesatuan yang bersumber dari dunia ini. Ya, bukan kesatuan yang bersumber dari dunia ini. Kenapa? Kalau kesatuan yang bersumber dari dunia ini didasari oleh kepentingan bersama, ada kepentingan. Ya, ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Kalau berbicara tentang kesatuan dunia ini karena ada kenyamanan. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak berbicara tentang kepentingan, tidak berbicara tentang kenyamanan, tidak berbicara tentang mendapatkan keuntungan. Kalau berbicara kesatuan roh di dalam Tuhan, mutlak semuanya berasal dari Roh Kudus. Nah ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, sebenarnya apa sih manfaat dari kesatuan roh itu sendiri? Apakah ada manfaatnya? Kalau kita berbicara tentang kesatuan roh, apakah ada manfaatnya?
Atau jangan-jangan kesatuan roh itu tidak memiliki manfaat apa-apa. Apa sih tujuannya dari kesatuan roh? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama saat ini. Kita kembali melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12. Manfaat dari kesatuan roh, ya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-12 kita perhatikan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi manfaat dari kesatuan roh itu yang pertama adalah memperlengkapi orang kudus. Saudara bisa bayangkan kalau dalam pelayanan itu tidak memiliki kesatuan roh. Saudara bisa bayangkan kalau dalam pelayanan itu gontok-gontokan. Ya, saudara bisa bayangkan dalam pelayanan apa yang terjadi kalau semua pelayan-pelayan masing-masing ingin mempertahankan egonya. Saudara, tentu tidak akan ada yang namanya kesatuan roh. Dan firman Tuhan katakan bahwa dengan adanya kesatuan roh maka akan memperlengkapi orang kudus. Akan memperlengkapi orang percaya. Bagi apa? Bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan bukan hanya berbicara tentang pelayanan di gereja. Sebenarnya pelayanan sesungguhnya itu adalah ketika saudara sudah keluar dari gereja ini. Ketika saudara sudah keluar dari gereja dan saudara ada di dalam kehidupan saudara setiap hari, apa yang saudara lakukan? Bagaimana saudara meresponi kehidupan saudara setiap hari? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara di dalam pekerjaan? Bagaimana saudara menjalani kehidupan keluarga saudara? Bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara di lingkungan sekitar saudara? Nah, firman Tuhan katakan, manfaat dari kesatuan roh ini memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Pelayanan di dalam kehidupan kita setiap hari. Pelayanan di dalam rumah Tuhan. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Kalau kita berbicara tentang tubuh manusia, tentu ada bagian-bagiannya ya saudara ya. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kakinya. Firman Tuhan berkata, tangan tidak dapat berkata bahwa dia lebih penting daripada kaki. Kepala tidak bisa berkata bahwa dia lebih penting daripada perut. Mata tidak dapat berkata bahwa dia lebih penting daripada mulut. Karena semuanya saling melengkapi. Ibaratnya kalau di dalam pelayanan, saya tidak bisa berkata bahwa pemain musik jauh lebih penting daripada worship leader. Worship leader jauh lebih penting daripada singers. Singers jauh lebih penting daripada pelayanan LCD. Pelayanan LCD jauh lebih penting dari pelayanan kolektan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan masing-masing sudah punya porsi sendiri. Amin. Masing-masing sudah punya bagiannya. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Ojo dibandingnya. Ya, apa ya bandingnya? Apa bandingnya saudara ya? Ya, tidak bisa saudara. Tidak bisa si A berkata bahwa dia jauh lebih dibutuhkan daripada si B. Tidak bisa. Yang pasti firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa semuanya itu bertujuan untuk pembangunan tubuh Kristus menuju kepada kesempurnaan. Nah, ini adalah manfaat dari kesatuan roh. Kita lihat kembali yang kedua, manfaat kesatuan roh di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Yang kedua, manfaat dari kesatuan roh atau tujuan dari kesatuan roh adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan firman yang benar. Nah ini saudara, untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan firman yang benar. Bapak ibu saudara, firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang hanya suka mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Benar ya? Firman Tuhan berkata seperti itu. Hanya yang menyenangkan telinga. Yang enak buat telinganya diambil, disimpan, ya, mungkin seperti emas ditaruh. Tapi bagi dia yang tidak enak buat dirinya dibuang, tidak diambil. Iya kan saudara? Kalau saudara sendiri tidak dengan Tuhan, tidak mengalaminya sendiri dengan Tuhan, saudara akan setengah-setengah dalam mengambil firman Tuhan. Hanya yang menyenangkan telinga saja. Padahal firman Tuhan katakan tujuannya adalah untuk mencapai kesatuan iman. Agar pengetahuan firman Tuhan kita adalah pengetahuan firman Tuhan yang benar menurut firman Tuhan. Menurut standar firman Tuhan. Bukan menurut standar hamba Tuhan. Sekali lagi saudara, Bapak Ibu Saudara, bukan menurut standar hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa salah dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Alkitab ini tidak akan pernah bisa salah. Lebih baik saudara back to Bible, kembali ke Alkitab. Lebih baik ke situ. Daripada kita berusaha cari sana, korek sini. Tapi pada akhirnya, ketika kita tidak puas, kita lantas menggerutu. Berhati-hati saudara. Karena kesatuan roh itu salah satunya adalah untuk membawa kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan firman Tuhan yang benar. Itu manfaatnya saudara. Jadi sekali lagi berhati-hati saudara. Saya ingatkan kepada saudara, ya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mencari tahu, saudara A, saudara B, saudara berhati-hati saudara. Jauh lebih baik saya menyarankan saudara-saudara merenungkan. Seperti pemazmur mengatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika saudara membaca, masa iya Tuhan tidak memberi pengertian kepada saudara? Mari saya mengajak kita untuk benar-benar ya, untuk benar-benar memiliki kesatuan roh agar pengetahuan firman Tuhan kita itu benar-benar berada dalam titik yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan agar kita mencapai kesatuan iman. Yang ketiga, manfaat dari kesatuan roh kita akan lihat kembali di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah ini saudara, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati saudara, banyak orang sekarang ya motivator bertopeng pengkhotbah 11-12. Ya, hati-hati. Hati-hati, saya beritahu saudara. Ya. Perhatikan dalam ayat yang ke-14 ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kalau bukan lagi anak-anak berarti apa saudara? Dewasa. Berarti sudah dewasa. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau kita sudah dewasa rohani, seharusnya kita tidak diombang-ambingkan berbagai-bagai pengajaran yang datang di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, manfaat dari kesatuan roh adalah untuk mendewasakan kerohanian kita. Mendewasakan. Namanya mendewasakan berarti nantinya siap menjadi mempelai Kristus. Gak mungkin Kristus sebagai mempelai laki-laki ketika kedatangannya dia mau menikah dengan mempelai yang masih anak-anak. Sekali lagi, di sini bukan berbicara tentang anak-anak secara jasmani, tetapi roh, saudara.
roh. Mendewasakan kerohanian kita. Inilah pentingnya kesatuan roh. Nah, kalau firman Tuhan katakan untuk mendewasakan kerohanian kita agar tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus teguh berpegang dalam kebenaran. Harus teguh berpegang dalam kebenaran. Coba perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teguh berpegang dalam kebenaran dan juga bertumbuh dalam segala hal di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam segala hal. Apa iya kalau saudara lihat tanaman atau pohon, ya, apa mungkin ketika dia bertumbuh akarnya, ya, batangnya tetap seperti itu kalau dia bertumbuh menjadi besar? Ketika ditanam di tanah yang luas, kan tidak. Dia akan tumbuh bersama-sama sampai sampai daun-daunnya semakin lebat dan menghasilkan buah. Seiring dan berjalannya waktu, bila musimnya dia akan menghasilkan buah. Dan mungkin saudara, ya, kalau tidak berpegang teguh pada kebenaran akan bertumbuh. Itu tidak mungkin saudara. Firman Tuhan katakan dia harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Baru dia dapat bertumbuh dalam segala hal. Dalam segala aspek saudara. Nah, kalau orang sudah bertumbuh di dalam segala hal. Kalau orang sudah bertumbuh dalam segala aspek. Dia tidak mudah tersinggung. Dia tidak mudah kalah oleh tekanan-tekanan kehidupan. Dia tidak mudah jatuh ketika ada tantangan yang datang di dalam kehidupannya. Itu yang namanya bertumbuh. Saudara bisa lihat kan pohon kelapa yang ada di tepi pantai dengan angin yang sangat keras. Iya kan? Dia tidak akan tumbang kalau hanya angin-angin biasa. Pohon kelapa itu tetap bisa, ya. Makanya ada lagu nyiur hijau, ya, diciptakan ya melambai. Nah saudara, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita dewasa dalam kerohanian. Bukan hanya secara usia kita dewasa. Bukan hanya tubuh jasmani kita dewasa. Tetapi yang paling penting daripada itu adalah kerohanian kita adalah kerohanian yang dewasa. Kalau kerohanian kita adalah kerohanian yang dewasa, nah, saudara dapat melewati segala perkara di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau tidak dewasa rohani, saudara, percayalah saudara mudah untuk terombang-ambing dalam melewati kehidupan saudara. Kita kembali dalam firman Tuhan kita. Tadi sudah saya sampaikan kepada saudara manfaat dari kesatuan roh ada untuk memperlengkapi orang kudus, untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan firman yang benar, untuk mendewasakan kerohanian kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang jadi pertanyaan, kira-kira ada nggak akibatnya kalau tidak ada kesatuan roh? Kalau menurut saudara ada nggak akibatnya? Saya yakin ada akibatnya, bahkan fatal. Coba Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan saudara, kalau karyawan saudara tidak memiliki kesatuan hati dengan karyawan yang lain, tentu akan kacau. Benar saudara? Tentu akan kacau. Atau pemilik perusahaan A, ya biasanya kan ada investor-investor di situ, ya yang menanam modal. Kalau mereka tidak punya kesatuan hati, tidak sepakat bersama-sama, tentu juga mereka tidak akan menghasilkan apa-apa dalam perusahaannya. Nah, firman Tuhan juga datang dalam kehidupan saya dan saudara bahwa kalau tidak ada kesatuan roh, maka akan berdampak di dalam kehidupan kita secara khusus
dan juga dalam kehidupan yang luas secara umum. Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau tidak ada kesatuan roh akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kekacauan. Kalau di dalam gereja Tuhan tidak ada kesatuan roh, akan terjadi kekacauan. Suasana ibadat tidak akan enak. Benar saudara? Kalau tidak ada kesatuan roh, akan terjadi kekacauan. Ya gimana Roh Kudus mau hadir? Kalau terjadi bentrok sana, bentrok sini. Dan firman Tuhan mau supaya di dalam gereja itu ada kesatuan roh agar tidak terjadi kekacauan. Kalau tidak ada kesatuan roh, selain terjadi kekacauan juga akan menimbulkan perpecahan. Sementara Roh Kudus hadir, Roh Kudus dicurahkan untuk menyatukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau terjadi perpecahan perlu dilihat lagi saudara, ditinjau kembali. Karena firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu datang untuk menyatukan. Roh Kudus itu datang untuk menyatukan, bukan menimbulkan perpecahan. Satu contoh dalam jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 18. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Rasul Paulus mendengar ada perpecahan di dalam tubuh jemaat Korintus. Ada golongan-golongan. Ini berbahaya saudara. Ini sangat berbahaya. Saya ingatkan betul-betul kepada kita, ya, sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk saling menghargai, untuk saling menaruh kasih satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada saya dan saudara, kalau tidak ada kesatuan roh, selain terjadi kekacauan, selain timbul perpecahan, tentu kalau dia itu di gereja, suasana ibadah pasti tidak akan enak saudara. Pasti tidak akan enak. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak enak? Ya gimana mau enak? Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudusnya tidak hadir karena tidak ada kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu saudara yang ini. Saudara, pemimpin pujian itu saudara, dia berusaha bertanggung jawab untuk melayani, ya, dengan doa, dengan puasa, ya. Ya, untuk itu singersnya juga dukung, tetapi lebih daripada itu umat-umat Tuhan yang hadir ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan hanya worship leader yang bawa apinya, tapi saudara juga dari rumah bawa api Roh Kudus. Amin saudara. Tapi kalau saudara tidak bawa itu dari rumah, pengaruhnya besar saudara. Iya kan? Pengaruhnya sangat besar. Karena apa? Bergantung kepada worship leader. Saudara, urapan Roh Kudus bukan bergantung kepada worship leader. Urapan Roh Kudus bukan bergantung kepada pemain musik, bukan saudara. Tapi kita semua, kesatuan roh ini loh saudara.
Sehebat apapun worship leadernya, kalau tidak ada dukungan doa dari jemaat Tuhan, susah sudah. Angel. Ya, saudara. Kalau nggak ada dukungan doa, aduh. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak saudara. Ketika saudara akan datang untuk memuji Tuhan ke gereja atau datang dalam doa, di rumah itu saudara sudah siapkan hati. Tuhan, aku mau ke gereja Tuhan. Aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Tuhan tolong hadir sebentar ya Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir, tapi Tuhan tolong agar semua kami nanti yang beribadah itu merasakan hadirat-Mu. Kan gitu saudara. Kan enak kayak gitu. Gak perlu saya teriak-teriak, haleluya gitu kan. Tapi kalau saudara udah bawa itu, aduh suasana terasa. Tapi kalau saudara tidak terbiasa menyembah Tuhan di rumah, aduh saudara. Jangankan 1 jam, 5 menit saudara sudah gelisah mungkin. Kalau saudara tidak terbiasa menyembah Tuhan di rumah. Mari biasakan diri saudara. Biasakan diri. Supaya ketika kita datang di rumah Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita merasakan suasana surga turun. Amin. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Waduh, luar biasa saudara. Orang kalau menyembah Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kalau sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan, itu gak akan terasa kok saudara. Gak akan terasa. Tahu-tahu udah mau selesai. Karena kenapa? Di hati ini ada damai saat menyembah Tuhan. Kalau saudara belum merasakan damai saat menyembah Tuhan, perlu koreksi diri. Perlu koreksi diri. Karena Roh Kudus itu memberikan kedamaian. Ya saudara ya. Jadi akibatnya kalau tidak ada kesatuan roh ya seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pelihara kehidupan kita. Sebab kalau tidak ada kesatuan roh, yang timbul hanyalah perpecahan, maka semuanya akan menjadi kacau. Perpecahan terjadi karena ada apa? Ada iri hati. Perpecahan terjadi karena ada apa? Karena ada mementingkan diri sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang saya dan saudara harus lakukan agar kesatuan roh itu tetap terjaga, agar kesatuan roh itu tetap terpelihara dengan baik. Yuk kita lihat ayat yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang harus kita lakukan agar kesatuan roh itu tetap terpelihara adalah memeliharanya. Kira-kira tanaman yang saudara tanam akan tetap subur kalau saudara tidak pelihara? Gak mungkin. Kira-kira tanaman yang saudara tanam akan tetap bertumbuh kalau saudara tidak pelihara dengan memberi pupuk, dengan memberi air. Apalagi kalau ada panas terik dan lain sebagainya. Pasti akan mati. Kira-kira roh kita ini bisa bertumbuh dengan baik kalau kita tidak beri makan makanan rohani. Saudara, saya tantang saudara, baca firman Tuhan setiap hari minimal 5 pasal. Ya kalau saudara nggak bisa 5 pasal setiap hari, ya tak korting lah 4 pasal. Gimana cara ngaturnya? Biar saudara nggak bingung. Bangun pagi 1 pasal, ya toh? Siang saudara istirahat baca 1 pasal, ya. Sore waktu saudara pulang kerja baca 1 pasal. Malam sebelum saudara tidur baca 1 pasal, beres 4 pasal. Kalau saudara tidak mau baca secara langsung. Gitu loh. Bisa saudara cicil, tapi tuntas.
Ada isi di istilahnya beri makan terus. Tapi kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, ya, saudara hanya ngandalin YouTube, saudara hanya ngandalin medsos, hanya yang enak. Biasa kan yang saudara yang tampil di medsos itu, percayalah saudara, itu yang enak-enak aja kok yang ditampilkan. Kan pasti ada yang gak enak yang gak ditampilkan tuh. Mungkin ada salah-salah omong, saudara, yang gak bakal ditampilkan. Jangan hanya andalkan itu, saudara. Itu hanya media yang dipakai. Tapi bacalah firman Tuhan ini di rumah saudara. Bila perlu saudara garis. Ya, saudara garis, beri tanda pakai ballpoint. Yang menurut saudara itu ayat yang bisa menguatkan saudara hari itu. Saudara, perlu saudara tandain. Kalau saudara ngandalin handphone saja, saudara, ya, handphone saudara satu kali dia error, keserang virus, aplikasinya terhapus, habis saudara. Ya kayak ini bermasalah, gak bisa lihat. Tapi kalau saudara punya fisiknya, baca di rumah. Ya kan, saudara? Saudara mau? Amin. Amin, saudara. Mau baca firman Tuhan 4 pasal setiap hari minimal? Amin. Ya, buktikan saudara ya. Jangan buktikan ke saya. Karena saya tidak akan pernah tanya kepada saudara. Buktikan ke Tuhan. Buktikan kalau saudara itu memang benar-benar cinta Tuhan. Bukan cinta berkat Tuhan. Kalau saudara cinta berkat Tuhan, satu saat Tuhan belum mengizinkan berkat itu datang, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, saudara tidak akan kecewa, saudara. Ya. Yang pertama yang saudara lakukan adalah memelihara, dipelihara, diberi makan. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua adalah bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan. Ya, saudara, dalam persekutuan artinya kan bukan hanya sendiri. Ya, ada banyak orang berkumpul untuk memecahkan roti, untuk berdoa bersama-sama. Ya, ini saudara yang harus kita lakukan, bertekun. Saudara, ketekunan itu tidak mudah, harus dilatih. Ya, konsisten, namanya bertekun. Dibutuhkan usaha, dibutuhkan kerja keras. Kalau saudara tidak bertekun, hari ini saudara semangat. Wah, puji Tuhan, aku bisa menyelesaikan 5 pasal hari ini. Besok lagi, wah, puji Tuhan, aku bisa menyelesaikan 5 pasal. Lusanya ada tantangan sedikit. Dulu cuma baca 3 pasal. Berikutnya lagi, turun 1 pasal. Berikutnya lagi, 1 ayat. Ayat terpendek dalam Alkitab. Berikutnya, gak dibaca sama sekali. Orang yang firman Tuhan katakan, semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Semakin gak banyak tahu, gak dituntut ya saudara. Gak seperti itu konsepnya saudara ya. Jadi firman Tuhan mau kita benar-benar bertekun. Selain itu Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan agar kesatuan roh itu tetap terpelihara adalah sehati atau seia sekata. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan sehati, satu hati. Satu hati, bayangin saudara, firman Tuhan betul-betul tekankan ini saudara. Satu hati. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Ayat-ayat bagian yang terakhir. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10.
firman Tuhan berkata, tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, itu mengajarkan kepada saya dan saudara supaya tidak ada blok kanan, blok kiri. Tidak ada golongan A, golongan B. Gak ada. Ayat ini mau mengajarkan, ayo seluruh jemaat Tuhan, ayo sehati. Seluruh jemaat Tuhan, ayo seia sekata di dalam Tuhan. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Bukan, nggak usah biarin aja yang itu. Bukan seperti itu. Ya, jadi sehati, seia sekata di dalam Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau suami istri tidak sehati, seia sekata, saudara ya, masing-masing dengan dirinya sendiri, mau jadi apa keluarga itu, saudara? Walaupun ribut, ya ribut-ribut pasti akan menemukan titik terangnya, bukan? Untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya saudara? Tapi kalau misalnya istri lain, suami lain, satu jalan di mana? Apalagi kepala-kepala rumah tangga, termasuk saya sendiri. Halo kepala-kepala rumah tangga. Kita ini menjadi sorotan. Ada orang yang bilang begini saudara, kalau mau lihat suaminya, lihat istrinya. Karena istri itu cermin dari suaminya, katanya seperti itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kepala-kepala rumah tangga, ya. Untuk itu biarlah kita sebagai kepala rumah tangga ini punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, pribadi, secara khusus kita, ya, kepala-kepala rumah tangga, ya, saya mau kasih tahu, kepala-kepala rumah tangga, selain saudara seia sehati bersama dengan istri saudara dalam doa keluarga, saudara harus punya doa pribadi dengan Tuhan. Harus punya doa pribadi. Jangan sampai tidak ada doa pribadi sebagai kepala rumah tangga. Sangat berbahaya. Ya. Sekali lagi saya mengajak kita, mari kita memelihara, kita bertekun di dalam Tuhan, kita sehati, seia sekata, dan kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Amin saudara. Saling memperhatikan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Tangan memperhatikan kepada mulut yang ingin makan. Mata memperhatikan jalan supaya kaki tidak terantuk, supaya kaki tidak tersandung. Saling memperhatikan, saling mendoakan. Rasul Paulus berkata, sebagai seorang hamba Tuhan, dia selamat karena doa jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kesatuan roh itu tetap terjaga. Amin Bapak Ibu Saudara. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pelihara hati saya dan saudara di hadapan Tuhan. Akhir zaman ini jangan sampai timbul akar yang pahit, karena di akhir zaman kepahitan akan merajalela di mana-mana dan membuat banyak perpecahan. Ya, jaga hati, jaga diri di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami kesatuan roh, bagaimana kami harus hidup di dalam kesatuan roh. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan memimpin kehidupan kami, agar kami masuk di dalam hadirat-Mu setiap hari, agar kami berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan kami
bersatu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Oh, kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi menyatakan firman-Mu. Jadikan kami satu. Mari sama-sama kita bangkit dulu, kita nyanyikan pujian ini. Kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Oh, kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi menyatakan firman-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau ada kesatuan roh di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam gereja Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan ingin kesatuan roh itu terbangun setiap hari. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan, untuk membangun tubuh Kristus di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus urapi, urapi. Haleluya, haleluya.
sembah. Haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Roh Kudus, bekerjalah di dalam diri kami. Urapi kami Tuhan. Tuhan, biarlah kesatuan roh tetap ada di dalam hidup kami. Kami menjaga hati kami ya Tuhan. Di hari ini Tuhan, Engkau curahkan kuasa-Mu bagi kami semua. Engkau menjamah setiap hati. Engkau menjamah setiap roh. Apapun juga yang digumuli oleh jemaat-Mu, oleh umat-umat-Mu, mari Tuhan dengar dan menjawab. Mungkin yang digumuli adalah masalah, persoalan dalam keluarga. Tuhan tolong selesaikan. Mungkin yang digumuli adalah pekerjaan. Tuhan tolong selesaikan Tuhan. Ataupun ada hal lain Tuhan. Tuhan tolong. Karena Engkaulah penolong kami yang sesungguhnya. Terima kasih untuk semuanya Bapa di surga. Terima kasih. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Bangsa negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan